Dan apa yang unik, muncul mereka sama dengan kemunculan pergerakan di Timur Tengah atau yang ada di India seperti Jemaah Tabligh, seperti Ikhwan Muslimin, bahkan Salafi. Kemunculannya sama, namun karena kita ini suka barang impor, suka ideologi impor, suka teologi impor, suka harokah impor, harokah mereka lebih kita hargai daripada harokah yang muncul di dalam negeri. Kalau kita cek keilmuannya, lebih alim pendiri NU Muhammadiyah daripada pendiri Ikhwan Muslimin, lebih alim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari daripada pendiri Hizbut Tahrir. Cuma kita senengnya sama yang begitulah, yang impor-impor ya. Buya, ini melanjutkan pertanyaan mengenai harokah tadi, Buya. Buya, mohon disampaikan apakah harokah apa saja yang ada di Indonesia yang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Waduh, nanyanya langsung nih ya. Saya nyebut pendirinya aja ya. Kalau harokahnya bisa jadi berubah ADRT-nya, tapi kalau pendirinya masih oke. Di Jawa ada dua yang besar. Pertama Muhammadiyah muncul 1912, didirikan oleh Syekh Ahmad Dahlan ya. Syekh Ahmad Dahlan ini dulu namanya Muhammad Darwis, dan thariqatnya Syadziliyah, berguru kepada Syekh Saleh Darat, seorang mursyid Syadziliyah di Semarang. Dan juga lama di Mekah ya, Syekh Saleh Semarang ini. Kemudian juga di Jawa Timur ada Syekh Hasyim Asy'ari yang disebut Hadratus Syekh. Beliau seperguruan dengan Kiai Ahmad Dahlan, namun lebih luas ya karena beliau di kampung santri, jadi pola dakwahnya berbeda dengan Kiai Ahmad Dahlan. Kiai Ahmad Dahlan kan di kauman keraton ya, dekat keraton. Jadi orang-orangnya orang-orang pemerintahan, orang umum, dekat dengan Belanda, kira-kira begitu. Jadi polanya nggak mungkin berbicara kaidah fikih kitab kuning. Akhirnya Kiai Ahmad Dahlan menyesuaikan Quran, Sunnah, tapi masih ada beberapa kitab-kitab lah dipakai di awal-awal. Tapi belakangan Muhammadiyah menjadi satu patron untuk orang-orang umum beragama, maka langsung Quran Sunnah kira-kira begitu. Walaupun tidak anti mazhab, cuma tidak terikat dengan mazhab. Berbeda dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari karena mendirikannya di kalangan santri bisa baca kitab. Maka membaca Al-Quran Sunnah itu menggunakan patron-patron para ulama usuliyin dan mazhab fikih. Bukan berarti mereka tidak langsung ke Quran Sunnah, itu Quran Sunnah juga sama ya. Kira-kira lebih keren mana sebenarnya? Orang awam atau santri? Sebenarnya secara keilmuan lebih keren santri, tapi secara kemudahan lebih mudah Ahmad Dahlan. Jadi ini pilihan aja sebenarnya, bukan untuk dipertentangkan. Walaupun di perkembangan akhirnya terjadi perseteruan panjang antara NU Muhammadiyah secara fikih furu'iyah ya. Walaupun awalnya tidak, awalnya malah sama. Di daerah Jawa Barat muncul misalnya Mathaliul Anwar, itu sama akidahnya Ahlussunnah, mazhab Syafi'i. Di Sumatera Barat, Sumatera Tengah dulu ada Tarbiyah Islamiyah. Kalau itu malah khusus fikih Syafi'i, bukan empat mazhab. Akidah sama Syariah Maturidiyah bertasawuf. Cuma sayang hari ini banyak kiai-kiai NU, kiai-kiai Tarbiyah, kiai-kiai Mathaliul Anwar itu nggak mau bertasawuf, malah ngelarang santrinya bertasawuf. Saya juga heran tuh kenapa ya? Apakah mereka salah paham tentang tasawuf atau apa yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Kalau di Lombok ada NW, kalau ada NU ini U-nya dua, NW ya, Nahdlatul Wathon. Di daerah Sulawesi ada Al Khairat, dan banyak lagi ya di Sumatera Utara ada Al Wasiliyah dan sangat banyak. Jadi teman-teman itu harakah Ahlussunnah ya. Dan apa yang unik, muncul mereka sama dengan kemunculan pergerakan di Timur Tengah atau yang ada di India seperti Jemaah Tabligh, seperti Ikhwan Muslimin, bahkan Salafi.
kemunculannya sama, namun karena kita ini suka barang impor, suka ideologi impor, suka teologi impor, suka harokah impor, harokah mereka lebih kita hargai daripada harokah yang muncul di dalam negeri. Kalau kita cek keilmuannya, lebih alim pendiri NU Muhammadiyah daripada pendiri Ikhwanul Muslimin, lebih alim Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari daripada pendiri Hizbut Tahrir. Cuma kita senengnya sama yang begitulah, yang impor-impor ya. Apalagi misalnya pendiri dari Tarbiyah Islamiyah sama, Sulaiman Rasuli, Syekh Sulaiman Rasuli itu juga seperguruan. Itu lebih alim daripada pendiri-pendiri pergerakan yang ada di Mesir itu. Namun yang agak lumayan setara itu pendiri Jemaah Tabligh. Maulana Ilyas Kandahalawi, Maulana Zakaria Kandahalawi, Maulana Yusuf. Ini mereka ahli hadis. Bahkan mungkin menurut saya, hemat saya, mereka lebih paham, lebih jago hadisnya daripada pendiri-pendiri gerakan-gerakan tadi selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Hadratus Syekh masuk muhaddis kabir. Lebih kurang begitu ya, kalau kita runut satu persatu. Yang bisa saya ingat. Wallahu a'lam bishawab. Habib salam